Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas tahapan-tahapan dalam surveillance pada penyakit anemia. Surveillance adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau status kesehatan baik pada tingkat individu maupun dalam lingkungan masyarakat. Tujuan dari surveillance yaitu 1. Mendeteksi dan memantau penyakit, 2. Mengevaluasi intervensi kesehatan, 3. Mendukung perencanaan kesehatan, 4. Memberikan peringatan dini, 5. Memahami tren kesehatan, 6. Melindungi masyarakat, 7. Meningkatkan penelitian kesehatan, dan ke-8. Mendukung pengambilan pada keputusan. Apa sih anemia itu? Menurut WHO, anemia merupakan suatu keadaan menurunnya kadar hemoglobin atau Hb dalam tubuh yang merupakan protein yang terdapat dalam sel darah merah dan memiliki kadar yang berbeda pula tergantung jenis kelamin dan usia seseorang. Anemia sendiri rentan terjadi pada remaja putri diakibatkan kurangnya asupan gizi, kegiatan fisik, serta menstruasi pada remaja sehingga menghasilkan tanda-tanda seperti kelelahan, keletihan, dan juga kelesuan. Pengamatan surveillance penyakit anemia adalah proses pemantauan, prevalensi, distribusi, dan karakteristik penyakit anemia dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Didapat bahwa penyakit anemia banyak terjadi pada ibu hamil dan remaja putri dilihat dari data Riskesdas pada tahun 2013 dan tahun 2018. Dari hasil pengamatan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyakit anemia. Yang pertama, usia, kedua, jenis kelamin, khususnya perempuan, yang ketiga, status gizi, dan yang keempat, kehamilan. Selanjutnya adalah pengumpulan data surveillance adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis dan terstruktur tentang penyakit anemia. Pengumpulan data bisa bersifat pasif dan juga aktif. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan berikut. 1. Identifikasi sasaran. Identifikasi sasaran dengan jelas yaitu ibu hamil dan juga remaja putri. 2. Lokasi sasaran. Menetapkan lokasi untuk pengumpulan data. 3. Teknik pengumpulan data bisa melalui wawancara, mengukur kadar Hb melalui tes darah, atau menggunakan data yang sudah ada. Yang keempat, melakukan pencatatan. Jenis data surveillance ada dua. Yang pertama, data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti. Data ini diperoleh bisa melalui metode survei, wawancara, observasi, ataupun eksperimen. Yang kedua, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti. Pengolahan data. Pengolahan data yaitu adalah sebuah proses memasukkan data kegiatan untuk menghasilkan sebuah informasi dengan tujuan yang kita tentukan. Tujuan pengolahan data sendiri yaitu untuk menyiapkan data sebagai tahap awal dalam mempermudah suatu proses data agar nantinya dianalisis. Hasil data tersebut juga dapat berbentuk diagram, tabel, dan sebagainya sesuai dengan tujuan dan kehendak dari kita pribadi. Bagian dari pengolahan data sendiri diantaranya yaitu adalah verifikasi. Verifikasi merupakan sebuah proses atau konteks pengelolaan data yang mengacu pada proses memastikan keakuratan dan keautentikan data tersebut. Selanjutnya yaitu pengorganisasian data. Proses mengumpulkan dan mengatur data dalam suatu struktur yang dapat diakses dan dimanfaatkan dengan efisien. Yang ketiga yaitu pencarian kembali. Pencarian kembali atau retrieval adalah kemampuan untuk menemukan dan mengambil kembali data yang telah disimpan dalam basis data atau sistem penyimpanan lainnya. Selanjutnya adalah transformasi. Transformasi data melibatkan sebuah proses atau perubahan format, struktur, atau nilai data yang melibatkan konversi data ke format yang berbeda, penggabungan data dari sumber yang berbeda, atau perhitungan nilai statistik seperti rata-rata atau total. Selanjutnya adalah penggabungan. Penggabungan data adalah sebuah proses menggabungkan dua set data atau lebih menjadi satu set data tunggal. Yang keenam yaitu pengurutan. Pengurutan data melibatkan penyusunan data dalam urutan tertentu berdasarkan kriteria tertentu seperti abjad, angka, dan juga tanggal. Yang ketujuh yaitu perhitungan atau kalkulasi, yaitu adalah sebuah proses perhitungan yang melibatkan penggunaan rumus matematika atau logika untuk menghitung nilai baru dan data yang ada. Yang kedelapan adalah ekstraksi data untuk membentuk informasi. Ekstraksi data dapat melibatkan pengambilan informasi yang relevan dari satu atau lebih sumber data. Yang terakhir yaitu pembentukan pengetahuan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap data untuk menemukan pola, tren, atau wawasan baru dari data yang telah diproses dan dianalisis. Selain itu, pengolahan data memiliki 4 prinsip. Yang pertama, tidak membuat kesalahan saat pengolahan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi adanya perbedaan frekuensi dan distribusi. Yang ketiga, pengertian tidak salah dan berbeda dengan yang dimaksud. Dan yang keempat, yaitu metode pembuatannya mengikuti kaidah pembuatan tabel, grafik, dan peta yang benar.
Data ini merupakan hasil data menurut Riskesdes tahun 2013 yang dimana diidentifikasi bahwa remaja putri mengalami anemia, yaitu 37,1% dan mengalami peningkatan menjadi 48,9% pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dan Zakia pada tahun 2021 bahwa di Cempaka, Kota Banjarbaru juga pernah dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan tersebut dilakukan pada remaja yang mengalami anemia dan tertuju pada remaja yang berumur 12 tahun hingga 14 tahun. Menurut informasi dari Riskesdas pada tahun 2013, proporsi anemia pada ibu hamil sebesar 37,1%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 48,9%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 11,8% selama periode 5 tahun. Berdasarkan data anemia pada ibu hamil, menunjukkan bahwa kelompok usia 15-24 tahun memiliki risiko anemia yang paling tinggi, sedangkan risiko anemia cenderung menurun dengan bertambahnya usia ibu hamil. Pada data proporsi remaja putri mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa sebesar 76,2% remaja putri telah menggunakan tablet tambah darah. 80,9% yang menerima TTD di sekolah, dan dari remaja putri yang menggunakan TTD sebesar 98,6% yang mengonsumsi kurang dari 52 butir, dan hanya 1,4% saja yang mengonsumsi lebih dari 52 butir. Selanjutnya, analis data proporsi ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2018 dari data Riskesdas. Sebanyak 73,2% dari ibu hamil memperoleh TTD, di mana 24% dari mereka menerima dosis TTD sebanyak kurang lebih 90 butir, sedangkan 76% mendapatkan dosis kurang dari 90 butir. Diseminasi informasi. Diseminasi merupakan suatu proses interaktif dalam penyampaian inovasi yang pada nantinya diharapkan dapat mengubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat. Diseminasi ini juga bisa diartikan sebagai interaksi yang bisa membawa suatu inovasi dan kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok atau target ataupun individu agar dapat memperoleh informasi seperti penyakit anemia ini dan akhirnya dapat menerima juga dapat mengubah perilaku dari sasaran target tersebut. Upaya pencegahan pada anemia, salah satu cara untuk mengatasi anemia adalah dengan memberikan tablet penambah darah atau EVA. Awalnya, World Health Organization atau WHO merekomendasikan program suplementasi besi untuk ibu hamil, tetapi seiring berjalannya waktu, program ini juga diperluas untuk remaja putri. Mungkin itu saja dari kami, kelompok 11 Surveillance. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.